Desa itu sering disebut desa penari. Koyoknya iki bener desanya, Mas. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh. Sing wis suwing tak enteni. Jenenge Badarawi, Mbak. Dek kene ae ondo. Kemarin ini film KKN di Desa Penari mendapat respon yang sangat luar biasa, guys. Film ini berhasil mendapat 10 juta lebih penonton dan menjadikannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Setelah kesuksesan film tersebut, kali ini rumah produksi MD Picture pun kembali dengan film yang berjudul Badarauhi di Desa Penari. Dan film ini menjadi prequel dari film KKN di Desa Penari yang kemarin, guys. So, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Badarauhi di Desa Penari. Desa Penari ternyata masih menyimpan banyak sekali misteri. Tapi misteri yang tersimpan di Desa Penari akan terungkap di film Badarauhi di Desa Penari ini, guys. Bahkan gak sampai di situ aja. Tapi teror dari sosok Badarauhi pun akan segera terungkap. Kalau kita lihat dari film KKN di Desa Penari kemarin, Badarauhi ini adalah sosok gaib yang menjadi kunci dari cerita di film KKN di Desa Penari. Makhluk inilah yang harus dihadapi oleh Widya dan teman-temannya selama mereka menjalani kegiatan KKN di sebuah desa yang terkesan sangat misterius. Sosok Badarauhi dikenal sebagai sosok yang memimpin para lelembut di desa tempat Widya dan teman-temannya melakukan KKN. Film Badarauhi di Desa Penari memiliki latar waktu sebelum kisah KKN di Desa Penari terjadi. Dan kalau kita lihat dari trailernya, film ini sepertinya akan menjawab banyak pertanyaan yang ada di film KKN di Desa Penari yang kemarin. Film ini akan mengungkap misteri di Desa Penari dan juga teror dari sosok Badarauhi itu sendiri, guys. Di awal trailer kita ngelihat seorang gadis yang bernama Mila sedang mendatangi sebuah desa. Mila datang ke desa itu bersama 3 orang temannya. Adegan ini diiringi dengan sebuah narasi dari seorang pria yang nyebutin kalau desa itu sering disebut dengan sebutan Desa Penari. Desa itu sering disebut desa penari. Sepertinya Mila dan teman-temannya ini adalah mahasiswa yang ingin melakukan KKN di desa tersebut. Setelah melewati gapura desa, Mila dan yang lainnya ngelihat beberapa anak perempuan yang sedang latihan menari. Lalu mereka terus berjalan untuk menemui sesepuh di desa tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat dan kebetulan mereka bertemu dengan seorang warga di sana. Mila dan teman-temannya pun langsung menghampirinya untuk menanyakan rumah sesepuh di desa tersebut. Dan dari sanalah mereka mendapatkan informasi kalau Mbah Putri yang merupakan sesepuh di desa itu baru aja meninggal. Tapi untungnya mereka masih punya cara lain. Mila dan teman-temannya bisa nemuin Mbah Buyut selaku salah satu sesepuh dan juga orang pintar di desa itu. Singkat cerita, Mila dan teman-temannya sudah diizinkan untuk tinggal di desa tersebut. Tapi setelah beberapa hari tinggal di sana, Mila nemuin sebuah gelang berbentuk ular. Dan juga beberapa gambar yang salah satunya memperlihatkan sosok penari. Lalu Mila ngeliatin barang-barang yang ditemuinnya pada seorang perempuan yang bernama Rati. Selain nemuin barang tadi, Mila juga bahkan mengalami berbagai kejadian mistis. Mila ngedengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Dan ia juga ngeliat sosok perempuan cantik berpenampilan seperti seorang penari. Dan sosok itu adalah Badarauhi, guys. Saat itu Badarauhi bilang kalau ia sudah lama menunggu kedatangan Mila. Dan ayu sing wis suwing tak enteni. Lalu di adegan lainnya kita ngeliat Mila dan Mbah Buyut yang sedang duduk secara berhadapan. Saat itu Mbah Buyut memberi segelas kopi hitam pada Mila. Mila langsung meminumnya dan ngerasa kalau kopi barusan rasanya manis. Mbah Buyut ngasih tahu Mila kalau Mila sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh di desa tersebut. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini.
Salah satu teman Mila pun bertanya tentang apa maksud Mbah Buyut barusan. Sehingga di sana Mbah Buyut ngejelasin apa maksud omongannya. Mbah Buyut bilang kalau rasa kopi manis barusan adalah pertanda bahwa Mila harus melakukan ritual. Sampai suatu hari ritual pun akhirnya dilakukan. Para gadis yang akan dijadikan penari sudah berbaris di depan Mbah Buyut dan para sesepuh lainnya. Lalu para sesepuh di sana menutup kepala mereka dengan sebuah kain putih. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah tempat pemandian atau yang disebut dengan nama sinden. Di sana mereka terlihat seperti disiram atau dimandiin dengan air kembang. Saat itu Ratih terlihat sangat ketakutan sampai ia nangis dan mulutnya pun terlihat bergetar. Lalu adegan pun berpindah pada teman-teman Mila yang sedang berada di perkebunan warga. Di sana mereka sedang nyariin keberadaan Mila. Tapi karena Mila belum juga ditemukan, mereka mencari Mila ke sebuah rumah. Dan saat itu mereka malah nemuin seorang perempuan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sementara itu Mila dan Ratih terlihat seperti sedang berada di alam lain. Di sana mereka ngeliat ada sebuah acara hajatan gaib. Dan mereka juga ngeliat sosok Badarauhi yang sedang menari untuk menghibur para dedemit di sana. Meski Mila dan Ratih ngerasa ketakutan, tapi mereka terus berjalan melewati para dedemit yang sedang menari. Tapi saat itu Badarauhi malah mendekati Mila dan ngebujuk Mila untuk tetap di sana. Dek kene ayon dong. Hal itu tentunya ngebuat Mila dan Ratih menjadi sangat ketakutan. Mereka cepat-cepat lari untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di sebuah tempat, Ratih ngasih tahu ke Mila kalau sosok penari tadi adalah sosok Badarauhi. Jenenge Badarauhi, Mbak. Sedangkan di desa sedang terjadi berbagai macam bencana. Di sana ada banyak sekali ular yang keluar, bahkan warga pun harus mengalami gagal panen. Selain itu, binatang peliharaan mereka pun seperti sapi dan hewan lainnya tiba-tiba mati secara mendadak. Dan di sini kita belum tahu entah apa yang sedang terjadi di sana, guys. Di adegan lainnya kita ngelihat Mila, Ratih, dan para penari lainnya sedang menari di sebuah pendopo. Di sana mereka menari dengan sangat luas. Tapi anehnya mereka terlihat seperti hilang kesadaran seperti orang yang sedang kerasukan. Lalu di sebuah rumah ada beberapa warga yang ngebawa 2 buah tandu. Di tandu itu ada Mila dan Ratih yang kondisinya terlihat sangat mengkhawatirkan. Roh mereka seperti terjebak di alam lain, sementara raganya terlihat sama sekali nggak berdaya. Mila dan Ratih terus-terusan menari dalam keadaan yang nggak sadar. Lalu adegan pun berpindah ke Mbah Buyut yang sedang bertemu dengan para dedemit di desa tersebut. Sementara itu Mila terlihat sedang terjebak di alam lain. Di sana Mila ngeliat ada seorang penari yang terus dipaksa menari oleh Badarauhi. Sepertinya penari itu adalah ibunya Mila. Dan sepertinya ibu Mila ini menjadi salah satu dawuh atau penari yang bertugas menghibur para dedemit di desa tersebut, guys. Nah, film Badarauhi di Desa Penari merupakan film horor yang diproduksi oleh rumah produksi MD Picture, guys. Film ini berbeda dengan film KKN di Desa Penari yang kemarin. Film KKN di Desa Penari digarap oleh sutradara Awi Suryadi. Sedangkan film Badarauhi ini digarap oleh sutradara Kimo Stambul. Yang mana Kimo ini dikenal sebagai sutradara yang banyak menghasilkan film horor dengan cerita seram dan juga mencekam. Bahkan ia juga dikenal dengan adegan-adegannya yang berdarah dan juga sadis, guys. Film Badarauhi ini dibintangi oleh Aulia Sarah, Maudy Eprosina, Jordi Pranata, dan juga beberapa cast lainnya. Nah, guys, film Badarauhi di Desa Penari menjadi film pertama di Asia Tenggara yang mendapat label film for IMAX. Sehingga nantinya kualitas audio dan visual di film ini akan terasa sangat memuaskan. Gambar yang dihasilkan akan lebih tajam dan juga jelas. Sementara audio yang dihasilkan pun akan lebih terasa menggelegar dan juga terasa lebih sensitif. Label ini ternyata nggak sembarang bisa didapati oleh sebuah film. Prosesnya cukup panjang dan tentunya harus ngegunain kamera digital yang sudah diverifikasi oleh IMAX. Rumah produksi MD Picture memang nggak pernah main-main dan selalu memberi hal baru lewat karya-karyanya. Jika beberapa film ada yang dibuat untuk konversi ke IMAX, tapi film Badarauhi ini justru berbeda, guys.
Dari awal film ini memang dibuat dengan standar teknis yang sesuai dengan IMAX, mulai dari pemilihan kamera dan juga aspek-aspek teknis lainnya. Hal ini tentunya semakin menambah standar baru di dunia perfilman Indonesia, terutama di genre horor yang selalu menjadi pasar terbesar di tanah air. Selain menghadirkan tontonan sinematik yang berkualitas, sepertinya di film ini juga akan ada banyak detail cerita yang ditambahkan oleh Simple Man selaku pemilik ceritanya. Sehingga film ini terlihat lebih menarik dan juga terlihat cukup menjanjikan. So, jadi gimana menurut kalian tentang film ini, guys? Nah, itulah tadi pembahasan dari film Badarauhi di Desa Penari. Dan film ini tayang di bioskop lokal pada bulan April 2024 atau di saat Lebaran nanti, guys. So, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Bye-bye!